Eh, Kita Iya, saat Dan. ini bersama Pendeta Sutoyo, kita Iya, akan bahas Daniel. tentang baptis dan lahir baru. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang di acara ini kita juga ada ngobrol sama seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Daniel, shalom. Ya, Halo Mbak. Pak Daniel Sutoyo ini rektor dari STT Inteos. Jadi ini udah kelasnya S3, ini udah kelasnya rektor. Wah, ini berarti doktrinnya, ya, apa yang dia katakan itu semua Alkitabiah. Nah, minggu lalu kita bahas tentang keselamatan. Nah, hari ini kita mau membahas Pak Pendeta Daniel, sama Pak Daud. Kita mau bahas tentang lahir baru sama baptis itu bedanya apa? Karena orang-orang banyak yang bingung, Pak Daniel. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya dengan hal singkat saja tentang lahir baru ya. Lahir baru itu banyak istilah yang ada di dalam Alkitab. Ya. Ada yang mengatakan regenerasi, ada yang mengatakan menjadi baru di dalam Kristus. Ya. Kemudian juga bisa dikatakan bertobat, juga dikatakan lahir dari atas. Gitu ya. Jadi banyak istilah. Nah, kemudian di dalam doktrin Kristen, lahir baru ini sering disebut regenerasi. Ya. Regenerasi, kelahiran baru. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata regenerasi itu dari kata palingenesia, ya. Palingenesia. Nah, itu yang berarti pembaharuan atau tindakan untuk mengalami perubahan ya secara totalitas gitu ya. Itu adalah kata regenerasi. Nah, maka regenerasi ini berbeda dengan baptisan gitu ya. Juga berbeda dengan pengudusan. Kalau pengudusan itu sifatnya progresif, sedangkan regenerasi atau lahir baru itu adalah secara total ya. Jadi dan regenerasi ini adalah bukan agama gitu ya. Jadi artinya begini, kalau kita ini beragama Kristen kemudian kita mengalami kelahiran baru, bukan itu gitu ya. Atau regenerasi ini juga bukan suatu legalisme ya, ketika kita ini melakukan hukum-hukum dari Tuhan kemudian kita ini mengalami kelahiran baru. Atau regenerasi ini juga bukan baptisan gitu ya. Baptisan itu adalah langkah setelah mengalami regenerasi. Atau regenerasi adalah awal dari baptisan. Gitu ya. Nah, jadi ini sangat berbeda. Jadi kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hati kita dijamah Roh Kudus, hati kita diurapi oleh Roh Kudus, hati kita ini dirubah oleh Roh Kudus, kehidupan kita ini diperbaharui ya oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi betul-betul kita ini kemarin saya katakan bertobat ya. Bertobat itu adalah orang yang berjalan ke utara kembali ke selatan gitu ya. Jadi kelahiran baru itu betul-betul kita ini ciptaan baru. Jadi hidup di dalam Kristus itu adalah merupakan ciptaan yang baru. Ada juga yang mengatakan kreatif katanya. Jadi di dalam kita ini diubah menjadi yang lain gitu ya. Menjadi yang lain. Di dalam Di dalam Perjanjian Lama, Saul itu ketika penuh dengan Roh Kudus menjadi orang yang lain gitu ya. Nah, jadi regenerasi itu adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Amin, amin. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian ada sifat regenerasi. Yang pertama adalah regenerasi ini adalah perubahan yang terjadi seketika. Jadi sekali terjadi gitu ya.
Nah, kalau pengudusan itu kan progresif ya, makin hari Ya. makin dikuduskan gitu ya. Jadi regenerasi itu bukan proses, tetapi seketika. Jadi pada saat dijamah oleh Roh Kudus, hidup kita berubah gitu ya. Dulu yang hidup kita nggak damai, ada di persimpangan jalan, ketika dijamah oleh Tuhan, hidup kita menjadi damai, sejahtera. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Nah, kemudian regenerasi itu juga merupakan perubahan yang supranatural, gitu ya. Jadi yang ya kita tidak dapat kita pahami secara alami, gitu ya. Karena ini memang pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan pekerjaan manusia, bukan usaha manusia. Nah, kemudian regenerasi ini juga perubahan radikal, ya. Radikal itu dari kata radik ya, berasal dari kata akar, artinya perubahan itu secara total gitu ya. Jadi tidak hanya perubahan pikiran, tidak hanya perubahan cara berpikir atau hanya perkataan gitu ya. Jadi orang yang diperbaharui itu adalah orang yang betul-betul hidupnya ini berubah dari manusia yang lama. Pikirannya diperbaharui, jiwanya diperbaharui, kemudian hatinya diperbaharui, kata-katanya pun juga diperbaharui gitu ya. Dulu yang kata-kata kotor karena diperbaharui menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat damai gitu. Kemudian tingkah laku kita juga diperbaharui gitu ya. Jadi pembaharuan ini secara total. Nah, pembaharuan ini bagi orang percaya sangat penting. Iya, katanya. Karena apa? Karena setiap orang Kristen ini harus mengalami kelahiran baru. Iya, penting itu. Benar. Karena apa? Karena kita ini kan hidup di dalam dosa, ya, kemudian mati rohani, maka ketika diperbaharui kita akan memiliki antusiasme dalam rohani kita. Nah, kemudian kita ini hidup di dalam dosa, gitu ya. Maka ketika kita ini diperbaharui, maka kita ini ya kita bisa melepaskan dosa. Dan kita bisa melepaskan dosa, kita bisa lahir baru, itu hanya karya Roh Kudus. Amin. Yang kita persilahkan untuk mengerjakan hidup kita. Gitu ya. Maka kita dengan rendah hati, dengan permintaan kepada Roh Kudus untuk apa? Untuk menjamah kita, melawat kita, mengurapi kita, memperbaharui hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang sanggup mengubah hidup kita kecuali Roh Kudus ya. Tidak ada seorang pun gitu. Ahli teolog gitu ya juga nggak bisa gitu ya. Benar, doktrin itu juga nggak bisa gitu ya. Pengajaran itu nggak bisa gitu ya. Atau prinsip-prinsip filsafat, filosofi gitu ya, itu nggak bisa mengubah hidup menjadi manusia baru hanya karena Roh Kudus. Amin. Pak Pendeta, gimana Pak Daud? Ya. Jadi sekalipun gelar doktor pun tidak bisa merubah orang lahir baru ya. Nggak bisa. Hanya Roh Kudus saja. Gitu. Sekalipun karburatornya botak-botak bocor. Berarti doktrin pun tidak bisa merubah orang lahir baru. Nggak bisa. Jadi yang bisa mengubah manusia menjadi lahir baru hanya kuasa Roh Kudus. Kemudian di dalam Alkitab, orang yang sudah lahir baru, maka orang itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Gitu ya. Jadi sebenarnya kelahiran baru ini ya sama dengan pertobatan secara total ya. Bertobat secara total kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Maka baptisan itu adalah tanda ya, tanda orang percaya. Nah, kalau lahir baru atau pertobatan itu merupakan proklamasi diri sendiri kepada Tuhan
Sedangkan baptisan itu adalah proklamasi kita kepada khalayak umum, gitu ya, bahwa semua orang akan tahu bahwa kita ini sudah dibaptis menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kelahiran baru adalah mula dari baptisan. Bukan baptisan untuk mendapatkan kelahiran baru, bukan ya. Jadi jangan salah konsep gitu ya. Jadi baptisan itu adalah tanda orang yang sudah lahir baru, sudah bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, ini adalah kaitannya dengan baptisan. Dan ini bukan untuk diperdebatkan. Tadi Pak Dautoni sudah menyatakan kalau kita ini berdebat dengan orang gila, kita adalah orang gila, kan itu kan. Nah, kalau perdebatan itu sebenarnya akan menghasilkan orang-orang yang sakit hati, kan ya. Benar, Pak. Benar. Ya, maka lebih baik, saya setuju dengan Pak Dautoni yang pernah mengatakan begini, kita ini melayani Tuhan adalah berbelas kasihan kepada orang lain. Menolong orang yang lemah, mendoakan orang yang sakit, gitu ya. Kemudian memberi santunan kepada orang miskin, gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi bukan untuk berdebat. Ya. Nah, Pak Daniel, biasanya kan kalau orang bicara tentang lahir baru, konsepnya itu adalah dia habis dibaptis itu berarti lahir baru. Tapi dari penjelasan Pak Pendeta Daniel, itu apakah berarti bahwa hanya orang yang lahir baru yang mau memberikan keputusan dirinya untuk dibaptis? Apakah seperti itu? Ya, jadi orang yang lahir baru, yang betul-betul lahir baru, bertobat, gitu ya, memang harus memberikan diri dibaptis karena itu ajaran Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan itu juga, kan? Iya, jadi lebih duluan lahir baru dulu baru dibaptis ya, Pak? Ya, benar, ya, Pak, ya? betul. Nah, lahir baru dulu, baru di... Yes. Ya, saya setuju itu. Soalnya konsepnya kadang-kadang orang salah, Pak. Kadang-kadang mereka berpikir, oh udah dibaptis, baru lahir baru. Bukan ya, Pak, ya? Bukan. Dia harus dirubahkan dulu, mengalami perubahan yang radikal, mengalami perubahan yang benar-benar luar biasa, baru dia berkata, aku mau menunjukkan kepada dunia bahwa aku percaya Tuhan Yesus. Seperti itu ya, Pak? Yes. Jadi baptisan itu adalah tanda kelahiran baru. Yes. Setuju itu saya. Gimana Pak Daud? Tapi Pak Pendeta, kalau orang dibaptis karena nikah, belum bertobat kan sering kejadian. Aduh, hebat Pak Daud ini, saya nggak kepikiran. Gimana tuh Pak? Ya, itu baptisan untuk mendapatkan istri atau mendapatkan suami itu. Aduh, iya benar Pak Daud. Iya. Maka kalau orang yang begitu harus diajar ya selanjutnya gitu. Iya. Setuju saya. Karena banyak kejadian orang dibaptis hanya untuk supaya sekolah Alkitab, padahal belum tentu bertobat. Iya, untuk mungkin ya Pak. Mungkin untuk syarat ada juga ya, untuk memenuhi syarat masuk sekolah Alkitab, syarat nikah. Berarti sebenarnya yang penting itu kelahiran baru dulu sebenarnya. Yes. Amin. Kita berdoa Roh Kudus melahirkan kita kembali semuanya ya. Puji Tuhan. Pada waktu orang itu merespon, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya Pak. Dan dia bertobat lahir baru. Ya Pak. Segala kutuk itu dibatalkan. Amin. Ya Pak. Tetapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir baru? Itu pertanyaannya. Iya Pak. Karena pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Ingat. Iya Pak. Jabatan pendeta tidak menjamin orang bertobat lahir baru. Betul Pak. Betul Pak. Betul. Karena yang tahu kelahiran baru itu adalah Tuhan dan dirinya. Ya. Karena untuk kelahiran baru itu bertobat penuh. Iya Pak. Dan Roh Kudus bekerja. Dan itu adalah karya Roh Kudus, bukan karena kita. Betul? Iya
Betul, betul Pak. Nah, yang jadi pertanyaan satu hal, sudahkah kita merespon Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru?